Halo, gue Irzadin dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol santai bareng top 2, bukan top 2 sih, bareng 2 top rankers dari season 3 Vanguard Zero Global, yaitu kita di sini ada Sunstone 2 dan juga ada Iki Ryan. Oke, jadi Sunstone meraih rank 2 di leaderboard untuk season 3 Vanguard Zero Global dengan rank akhir Legend 301 dan Ryan ini menempati posisi 3 dengan rank akhir 293. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama mereka tentang perjalanan mereka menuju ke top 3. Oke, jadi kali ini gue udah sama Sunstone 2 sama ada Iki Ryan juga di sini. Halo guys, halo. 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 Oke, jadi kemarin pas season 3 ya kan yang pre-season belum kita hitung nih. Season pertama kan Blaster Blade, season kedua Dragonic Overlord, season 3 Amaterasu kan yang kalian berdua masuk ke top 3. Iya. Oke, jadi pas di season 3 itu lu Sunstone, lu masuk ke ini terakhir Legend berapa? 301 ya. 301 ya bener ya? Gua 293. 293. Oke. Nah, sebenarnya gue tanya dulu deh, kalian berdua nih masing-masing main Vanguard Zero dari kapan sih? Silakan Ryan dulu deh yang jawab. Gua mulai dari pre-season sih. Dari pre-season. Iya. Berarti udah lama juga ya. Iya. Kalau lu Sunstone gimana? Mulai dari kapan? Kalau gue sih baru banget ya, dari akhir season 1 sih. Oh, akhir season Kayak 1. 5 hari sebelum habis kayaknya, atau seminggu banget. Kalau nggak salah lu mulai pas ini ya, pas event Grand Blue ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya itu deh. Nah, Ryan, kalau nggak salah, lu juga main versi Jepang kan ya, Ryan ya? Iya, dulu main yang versi Jepang. Menurut lu ada nggak sih perbedaan di server Jepang sama server global? Iya, Pak, di ladder sih. Di laddernya Jadi ya? di ladder Jepang itu lu benar-benar gak bisa ketemu farmer. Susah banget ketemu farmernya Susah ya? lah. Susah ya. Lu setiap main pasti lawan musuh yang beneran lo. Harus main. Kalau di Inggris tuh bisa naik rank dari ketemu farmer terus. Saking banyaknya farmersnya ya? Iya. Nah, kalau lu sendiri, Tian gimana nih? Lu sebelumnya pernah main game dengan leaderboard juga? Atau enggak? Sebelum gue main VG Zero, kayaknya gue main Hearthstone doang kayaknya. Nah, berarti lu ini juga nggak? Kompetitif main di laddernya juga nggak? Push ladder? Enggak, gue juga baru-baru main doang kayak Hearthstone. Oke. Nah, terus kalau kalian sendiri nih main TCG-nya nggak sih di IRL? Iya main. Iya sih main. Main juga. Nah, menurut lu... Iya makanya main Zero. Oh, jadi gara-gara main di TCG-nya makanya tertarik main Zero ya? Iyalah. Iya. Buat nostalgia aja sih. Karena set-set jadul semua ya. Iya balik ke awal lagi kan. Nah, terus menurut lu berdua nih, ada nggak sih relevansinya kayak lu jago nih main di TCG aslinya, lu bakal jago juga di Zero. Kira-kira menurut lu gimana? Ada nggak? Enggak sih. Lu nggak harus jago di TCG-nya untuk jago di VG Zero. Karena Kalau menurut gue sih, kalau lu bisa main TCG-nya, harusnya lu gampang ke VG Zero. Karena basicnya ada. Itu Iya. sih. Jadi ada intinya kalau lu udah main TCG-nya, lu ibaratnya pemahaman lebih lah ya tentang gamenya ya. Iya, lebih Ada gampang general idea-nya lah. Nah, terus kan dibanding yang pemula baru langsung ke VG Zero. pasti sih itu. Tapi tetap bisa lah. Jadi intinya kalau menurut lu berdua ini game newbie friendly nggak? Banget sih. Iya banget. Friendly banget sih. Oke, nah terus kan kemarin tuh pas season 3 kalian nih kejar-kejaran nih gue lihat di leaderboardnya kan ya, kejar-kejaran buat nempatin posisi top 3. Nah sebenarnya apa sih yang jadi motivasi kalian buat ngejar top rank tersebut? Karena kan yang gue tahu dapetnya promo card sama title sama trofi kan ya kalau masuk top 3. Iya. Nah motivasi kalian tuh apa sih sebenarnya selain itu? Dari Ryan dulu deh. Sebenarnya cari pack sih.
soalnya lu dapat VP terus kan. Eh, VP itu kan habis 1,2 ya. Iya. Lu dapat satu pack terus kan, Iya. habis Per 100.000 100.000 VP. ya. Iya. Jadi itu kalau main terus ya akhirnya lu bisa dapat banyak pack lah untuk dibuka untuk next set. Jadi hitung-hitung nabung lah ya kalau lo. Iya, sama Jamesnya juga. Jamesnya bisa dapat banyak banget. Jadi kalau lo motivasinya biar dapat banyak pack sama James ya. Iya. Nah kalau Tian sendiri, lo motivasinya apa nih? Motivasi terbesar lo buat push rank? Karena kan lo sampai rank 2 gitu kan, sampai peringkat 2 di final score-nya. Gua sih kalau buat gua sih, gua lihat kan season sebelumnya 250 kan, ya gua pikir amat rasu banyak VP farmer lah, gampang lah lebih dari 250. Terus gua juga gua pas jadi gua cobain caranya satu gitu, kalau nggak nomor satu gua pikir Karena pas kemarin peringkat satunya berapa ya Legend ya? 300 berapa? 15 pas season. Oh 315, berarti sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama lu ya? Jauh sih enggak, cuman ya tetap beda lumayan 5 jam Ya. Oke, jadi kalau buat lu karena lebih ke pengen outcome si top ranker sebelumnya ya, pengen lebihin dia. Nyoba jadi ya lebih tinggi lagi. Oke. Nah, sekarang menurut lu nih, gue tanya ke Sunstone nih. Menurut lu tantangan terbesar buat push rank itu apa? Bosennya sih. Tantangan terbesar ya bosen, soalnya bakal ketemu sering banyak farmer. Jadi ya hitung-hitung bosen, kayak main sendiri gitu sih, kayak nggak, kalau nggak ada teman ngobrol. Kalau nggak ada kegiatan lain jadi kayak ya lu cuma ngeliatin komputer, ngeliatin kayak mental terus-terusan ya. Iya, ngeliatin musuh yang nggak mukul sih. Nah, kalau Ryan sendiri, menurut lu tantangan terbesarnya apa nih buat push ke top rank gitu? Harus selalu main sih. Terus sekali kayak 2 jam nggak main agak terasa. Gapnya langsung jauh gitu. Soalnya bakal ada yang kejar lah. Jadi bener-bener kayak ada pressure buat terus-terusan main gitu ya, karena takut kesalip. Iya, bakal kejar kalau lu nggak sering main. Oke, nah berarti nih nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Lo sehari tuh push berapa lama? Gue tanya ke Ryan dulu nih. Sehari ya? Ya, berapa jam lo pushnya? Berapa ya? Biasa minimal 10 jam sih. Itu minimal tuh 10 jam tuh. Iya, setiap hari minimal 10 jam. Itu biasanya rutinitasnya gimana? Lo bangun terus push rank terus sampai sore atau gimana tuh? Bangun, ya langsung login, main terus deh. Sampai lapar lah, makan. Terus main lagi, mandi, main lagi. Jadi rutinitasnya bener-bener terus-terusan bangun, bangun rank gitu terus ya. Iya, bosan juga. Nah, kalau Sunstone, lo sehari berapa lama buat ngabisin waktu buat push ranknya? Gua sih ada schedule pas lagi main, pas itu sih. Gimana tuh schedule-nya tuh? Gue mulai kan, mereka start jam 2 kita kan, jam 2 siang kita. Dari jam 2 sampai jam 7 gue targetin 10 legend. Tapi terserah mau ngapain, mau mandi, makan, ya dipisah lah, sambil main lah bisa. Yang penting 10 legend. Yang penting 10, habis itu dari 7 sampai 2 lagi, ya terserah mau dapat berapa. Yang penting target awalnya 10 legend dulu. Iya. Habis itu ya tidur, bangun lagi, beres-beres jam 2 baru start lagi.
Nah, terus sebenarnya lu push rank ini ngaruh ke jam tidur lu nggak? Apakah lu jadi tidur pagi terus buat push rank? Tidur ya tetap kayak biasa, jam 2 jam 3 tidur, bangun tetap pagi sama aja, nggak ganggu banget sih, gue masih tetap tidur cukup. Oke, nah kalau Ryan gimana Ryan? Lumayan ngaruh sih. Gue main eh kalau biasa main mungkin sampai jam 3 jam 4 pagi ya, terus tidur. Ya terus kalau gue mau benar-benar kejar ya gue nggak tidur sama sekali. Gila sampai nggak tidur sama sekali lo ya. Iya. Nah ini kan seasonnya 2 minggu. Nah itu lo kira-kira kalau misalnya bisa dibilang tidur lo berapa persen, main lo berapa persen deh kalau katanya? Di main 80% mungkin, tidur 20. Berarti bener-bener ngorbanin waktu jam tidur kalau buat lo ya. Iya. Oke, gokil. Nah, terus kalau tadi kan si Sanson udah bilang di sehari itu naik targetin buat pertama-tama pasti 10 rank legend. Nah, kalau lu sendiri ada nggak targetnya sehari mesti naik berapa, sehari mesti naik berapa? Iya, pertama-tama gue juga ngincar 10 legend setiap hari. Soalnya gue hitung kan satu season 15 hari ya. Jadi kalau 10 setiap hari minimal 150 di akhir season ya. Itu kayak udah pasti top 100. Tapi kalau misalnya hari pertama lu dapat 10 legend, lu pasti top ladder. Terus itu bakal bikin motivasi lah untuk lu stay di top ladder lo. Jadi in the end lu bakal main terus sampai lebih dari 10 legend setiap hari lah. Karena udah termotivasi ya dari lu, oh gue udah masuk top ladder nih, gue nggak boleh sampai keluar gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus gue mau nanya ke Ryan nih. Pas season 3 itu berarti metanya kan Perfect Riser, Tsukuyomi, sama Kagero Good Stuff ya, kalau nggak salah. Nah, lu selama nge-push ke sampai Legend 293 itu lu mayoritas menggunakan deck apa? Perfect Riser. Oke. Kenapa lu milih buat Perfect Riser buat push rank-nya? Pertama cuman Perfect Riser yang deck yang jadi sih buat gua. Tsukuyomi sama Good Stuff gua nggak jadi. Oke. Terus kedua, decknya emang meta sih. Menurut gue paling jago untuk set itu. Soalnya Perfect Riser udah ada base crit ya. Kalau ada 4 Riser di soul. Iya. Jadi lebih cepat juga ya gamenya ya. Iya, gamenya bakal lebih cepat. Oke, nah kalau Sunstone, lu sendiri pakai deck apa nih selama laddering di season 3 tersebut? Awal-awal sih pakai Alfred kan, nggak belum buka pack set 2 kan. Oke, Alfred, deck Royal BT1 berarti lah ya. Iya lah, kayak ya ras menang lah gitu lah. Terus buka pack main Garmor. Oke. Habis itu lama Garmor, kurang minta saran sama Ryan kasih decklist Perfect Riser, bikin samain main ya Perfect Riser terus habis itu. Jadi in the end Perfect Riser emang pilihan buat push rank yang enak lah ya, kurang lebih. Iya, Pas cepet pada soalnya, itu menangnya cepet banget. karena musuh nggak ada nul kelar. Ya. Oke, nah terus sekarang kan berarti ini kita udah masuk di era cross ride nih ya. Pendapat lo mengenai meta sekarang tuh gimana, Sunstone? Meta trio jagoan lah ya, Kagero, Ropal sama Shadow. Menurut lo ini nggak? MLB. MLB Shadow, MLB Dote sama PBD PBO kan ya? Iya. Menurut lo deck lain ada nggak kesempatan buat bersaing? Misalnya, aduh gue nggak punya big three nih, gue kira-kira bisa nggak ya ngerank pakai deck gue, misalnya let's say dia masih punyanya Tsukuyomi
atau dia punyanya misalkan Perfect Riser, karena kan Riser gampang dapatnya sekarang apalagi habis jadi rank reward kan. Masih kuat banget sih. Perfect Riser sama Tsukuyomi masih kuat banget buat nge-rank up. Terus karena kan gimana ya, gue ngelihatnya sendiri kalau lo push rank itu mayoritas lo bakal ya sekitar 60-70% lo bakal ketemunya VP farmers. Ya nggak sih menurut lo? Untuk global sih ya pasti, karena banyak yang cuman ya AFK cari VP aja. Nah, kalau untuk set sekarang berarti lo main apa nih? Untuk saat sekarang gue cuman jadi 2 deck, MLB sama Dote. Oke. Nah, kalau Ryan sendiri, menurut lo gimana nih meta sekarang? Apakah menurut lo boring banget karena ketemunya itu terus? Ataukah malah jadi challenge buat lo karena ketiganya itu sama-sama strong? Set ini menurut gue lebih sehat dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan Kaiser, Tsukuyomi. Menurut gue itu trigger lain banget sih. Dengan set ini lebih sehat lah, lebih ada play. Jadi nggak bener-bener ngarep ke trigger sec doang ya? Iya. Nah, kalau lu sendiri di season ini main apa nih di set ini? Kan sebelumnya gue juara 3 kan, dapat pack sama James lumayan banyak kan. Jadi gue buka semua tuh. Kagero langsung jadi. Shadow cuman kurang 2 PBO waktu itu. Yang tapi MLB cuma dapat 1 waktu itu. Jadi Kagero kan jadi. Nah, kalau di antara Big Three ini yang paling lu suka yang mana kira-kira? MLB sih. Karena apa? Konsistensi. Iya, gun slotnya jago banget. Bisa balikin heal, cari Blaster Blade. Terus MLB-nya base crit kayak Perfect Riser waktu itu. Jadi mainnya juga cepet ya. Iya. Oke, nah sekarang gue balik lagi ke Sunstone nih. Lu punya nggak nih kira-kira tips buat orang-orang yang baru main Vanguard, orang-orang baru main Vanguard Zero, terus bingung deck buildingnya gimana, atau kira-kira apa yang mesti gue lakuin? Aduh, gue mau brewek atau gue mau crafting aja. Lu punya saran nggak buat orang-orang yang baru gitu? Kalau saran sih ya, awal sih net deck pasti ngeliat orang-orang punya yang juara-juara gitu, decknya kayak gimana. Pelan-pelan pelajarin sih kenapa dia bawa kartu ini 4 misalnya, kenapa bawa kartu ini cuma 3. Dari situ lama-lama bisa mikir sendiri di bagian pas main, gue gak demen nih bawa ini 4, mungkin 3 aja. Nah habis itu bisa dicoba-coba, atau enggak dia masukin tag apa gitu 1-2 biji kan, dia tahu sendiri misalnya deck itu bakal jalan atau enggak. Nggak bisa purely dengar dari omongan orang sih. Ya menurut gue sih kayak main terus, coba-coba terus kalau mau bikin deck yang optimal. Learning by doing lah ya. Yes. Oke, nah kalau buat Ryan sendiri, lo ada nggak nih kira-kira saran buat orang-orang yang baru main nih? Untuk nge-climb ya. Ya, misalnya gue mau nge-claim nih, deck gue kurang ini, aduh deck gue gimana nih, segala macam kan. Karena kan banyak orang-orang yang bilang, aduh gue nggak bisa nih naik ke legend sekian puluh, deck gue belum jadi itu segala macem gitu. Iya, kalau itu sih benar-benar harus banyak play testing ya. Paling bagus play testing sama teman. Soalnya ya lu sekalian bisa chatting lah apa yang lu bisa lakuin yang lebih bener lah, atau musuh lu ada yang salah terus lu kasih saran. Itu ya play testing paling bagus sih untuk nge-climb. Jadi ibaratnya lu udah ngerti, pas lu nge-claim lu udah ngerti ini deck cara mainnya gimana gitu ya. Iya, apa yang bagus apa yang enggak. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih, ini tips buat lu, punya tips nggak nih buat yang mau push rank ke top 10 misalnya? Kita dari Ryan dulu, lu ada nggak nih tips-tipsnya? Apa yang mesti dilakuin, apa yang mesti diperhatiin? Kalau mau top ladder sih harus ada goal. Misalnya
naik 10 legend setiap hari. Soalnya itu bakal 150 di akhir season kan. Itu pasti top 100. Ya ada goalnya. Yang penting ada goalnya sih. Oke, nah kalau Sunstone sendiri ya, lo ada nggak nih tips buat teman-teman mungkin yang mau coba buat push rank ke top ladder? Konsisten sih. Jadi keep schedule, target ya mau seberapa terserah, tapi maksudnya per hari kasih waktu lah. Misalnya 8 jam, 7 jam buat main. Cukup kok kalau misalnya high enough win rate sama global punya banyak VP farmer buat dapat 10 atau misalnya 8 lah sehari. Cukup buat top 100 misalnya. Tapi schedule-nya konsisten, jangan sehari 2 jam, besoknya 16 jam, nggak baik. Jadi harus konsisten ya, nggak boleh mut-mutan lah ibaratnya schedule-nya lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari gue. Kurang lebih ya, intinya kalau misalnya kalian mau push rank, kalau dari Ryan, kalian mesti punya goal, mesti set goal kalian biar ibaratnya ada motivasinya lah ya. Ada yang mesti dikejar. Dan kalau dari Sunstone sendiri, kalau bisa kalian bikin schedule, tapi harus konsisten dan komit berarti ya sama schedule yang dibikin ya. Iya betul. Nggak komit yang nggak top global. Berarti kalau menurut lo berdua nih, berarti ini kan yang rank 1 nih legendnya selalu gede-gede. Possible nggak kalau di push sendiri? Kira-kira ini adalah hal yang mungkin nggak dikerjain oleh sendiri? Kalau menurut gue sih mungkin banget. Gue main sendiri 300. Itu pun masih tidur cukup. Kalau nggak mungkin kalau gue push lebih tidurnya kuranginnya 4 jam lah. Misalnya gue tidur sehari cuma 4 jam. 350, 340 is possible. Oke. Nah kalau Ryan sendiri menurut lo gimana? Iya, possible banget sih. Yang penting konsisten yang kayak Tian bilang. Sama goal. Lu kalau achieve goalnya setiap hari, lu bakal bisa ya kalau 20 legend setiap hari ya lu bakal bisa 300-an. Kekejar lah ya intinya ya. Buat Iya. legend 300 ke atas gitu. Iya, possible banget sih. Oke deh kalau gitu. Nah, thank you banget guys sudah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol santai bareng gue. Nih siapa tahu banyak dari penduduk Vanguard Zero Indonesia yang masih penasaran ini gimana nih. Gue pengen top rank nih, itu gimana caranya? Jadi kan mendengar pendapat dan saran dari kalian-kalian yang sudah melakukannya dan berhasil. Siapa tahu next ada lagi rank 2 dan rank 3 dari Indo gitu kan. Iya. Inilah pasti banyak kalau mereka niat mah. Mantap. Oke. Thank you so much kalau gitu guys buat waktunya. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe ya guys. Nah, jangan lupa subscribe ke channel gue guys. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya, langsung tanya aja ntar siapa tahu mereka bisa bantu jawab kan. Sip. Oke, bye, thank you guys. Pasti jawab kok. Thank you guys. Ya, thank you. Thank you.